ibu ab. Maka hukmul iklab tidak membahas kita masalah iklab, namun kita masukkan permasalahan ini. Kenapa di ahkami nun bertemu dengan ba jadi iklab? Inilah maksudnya. Maksudnya karena nun makhrajnya lisan naninuan dan bertemu dengan ba min ba'di, ba makhrajnya di syafah di mulut, ma mimu am afwan ba babibu ab, maka nun sakinah bertemu dengan ba jauh, min ba'di, min ba'di, dari nun makhraj lisan kepada makhraj syafah, min ba'di, maka dijadikan iklab jadi min ba'di, min ba'di, untuk mempermudah. Ini dia kenapa iklab dari nun, ahkam nun menjadi mim. Lalu di dalam permasalahan ini, kenapa di sini ya'lam bi anna tidak dijadikan iklab dari mim iklab ke nun gantian? Nun dijadikan iklab ke mim, iya apa tidak? Min ba'di jadi min ba'di. Nah, kenapa di sini tidak gantian ya'lam bertemu dengan ba? Kenapa tidak menjadi nun ya'lan bih atau ya'lan bi anna? Tidak. Karena al-ghayah adalah mendekatkan makhraj kepada makhraj yang sama. Maka nun iklab limada? Li'anna makhrajuhu mukhtalifah. Nun makhrajnya lisan, wal ba makhrajnya syafah, diganti nun menjadi mim agar makhrajnya sama, mim ba'di. Adapun di sini mim bertemu dengan ba, khalas kilahuma sawa. Mim makhrajnya syafah dan ba makhrajnya syafah, idan la yughayyir. Maka tidak dirubah menjadi seperti iklab. Tidak diiklab di sini. Karena mim dengan ba kilahuma sawa makhrajuhu. Baqiya soal limada hukmuhu huna ikhfa. Limada tidak jelas. Seperti ya'lam bi anna, seperti tadi alam ya'lam. Begitupun di sini ya'lam bi anna. Kenapa? Karena mim meskipun sama-sama makhrajnya dengan ba, namun mim makhrajnya miskin, lebih tipis daripada ba. Maka pemindahan dari mim yang makhrajnya masih di syafah, ma mimu am, menjadi ya'lam, ya'lam, kemudian ingin menekan ba dengan keras, bi anna, ya'lam bi anna. Maka di sini mim presentnya ataupun intibaknya lebih lemah daripada ba, maka akhirnya dia mengalah menjadi ikhfa. Maka bagaimana? Di sini mimnya tidak idhar. Tidak seperti alam ya'lam. Namun di sini ya'lam bi anna. Ya'lam bi anna. Kok jadi ikhfa malah masuk kepada khaysum? Naam. Karena mim di sini dalam keadaan tipis intibaknya bertemu dengan ba, maka dipindahkan kepada khaysum. Alam ya'lam bi anna, dan dua harokat, ya'lam bi anna. Maka selesai dari permasalahan ya'lam bi anna. Dan contoh lain, lahum bihi, lahum bih, lahum bih khaysum, lahum bih. Begitupun di sini ya'lam bi anna, ya'lam bi anna. Maka coba kita tutup hidung kita, ya'lam bi anna, ya'lam bi anna. Tidak bisa menunjukkan ikhfa kita benar meskipun ikhfa syafawi.
Dan kenapa dinamakan syafawi? Karena mim dari huruf asy-syafah. Maka selesai dari ya'lam bi anna, hukumnya ikhfa dan 2 harokat. Ya'lam bi anna, maka ba muraqqaqah, wa hamzah muraqqaqah, wa nun musyaddadah meskipun muraqqaqah, walakin makhrajuhu yantakil min lisan naninuan menjadi gunnah bi an. Alam ya'lam bi anna dari hidung. Jadi hukmunya wajib gunnah. Wa huwa harakatan juga. Bi anna Allaha nallaha. Maka nun muraqqaqah dan tadi gunnah bertemu dengan alif wal lam. Bi anna Allah nallah. Maka di sini kita dapat faidah pertama, hamzahnya lafdzul jalalah Allah hamzatul wasl, sehingga hamzahnya sukut, beda dengan hamzah al-qata' alam. Maka alam bersambung tidak sukut. Namun lafdzul jalalah Allah alifnya sukut, tinggal lam. Bi annallaha. Maka lam di sini mudghamah dan dia idgham syamsi. Lam bertemu dengan lam, dan faidah di sini hukmul lam. Seperti biasa kita membahas hukmu ra, ri, ru, ar. Maka lam juga sama dengan ra. Kadang-kadang mufakhamah dan kadang-kadang muraqqaqah. Maka lam seperti ra hukumnya mufakhamah nisbi. Dia dinisbatkan melihat harokat dan melihat apa yang sebelumnya. Maka di sini lam di lafdzul jalalah Allah, maka di sini mufakhamah atau muraqqaqah bi annallaha. Maka jawabnya lamnya mufakhamah. Kenapa mufakhamah? Jawabnya dikarenakan fathah sebelumnya. Bi annallah, nallah. Dan begitu pun jika mufakhamah yang lain dhammah sebelumnya, seperti Rasulullah. Maka fathah bertemu lafdzul jalalah Allah, dhammah bertemu lafdzul jalalah Allah, lamnya di kalimat Allah mufakhamah. Dalil fathah ini bi annallaha. Begitupun jika dhammah Rasulullah. Lalu kapan lamnya kasrah? Afwan, lamnya muraqqaqah jika datang sebelumnya kasrah. Misalnya apa? Di ucapan basmalah apa kita baca? Bismillah, tidak bismillah. Iya Lutfi, beda kan? Bismillah dengan bismillah. Beda. Mana yang benar? Bismillah, karena dia sebelumnya kasroh. Jadi lafdzul jalalah Allahnya tidak dibaca tebal. Bismillah. Namun jika sebelumnya fathah seperti di sini, bi annallah, atau sebelumnya dhammah Rasulullah, kitabullah, maka dibaca dengan tebal. Dan di sini lam kita baca dengan mufakhamah. Maka di sini lafdzul jalalah Allah mufakhamah, kental. Bi annallaha, bi annallaha. Maka yang salah membaca muraqqaqah bi annallaha. Ini salah. Seperti bismillah kasrah, na'am dibaca lah. Namun bi anna fathah tidak boleh bi annalaha yara. Bi annallaha. Maka inilah lam mufakhamah. Dan lafdzul jalalah Allah loha, juga ha dalam keadaan muraqqaqah.
Ya ro, maka ya muraqqaqah dan ro di sini mufakhamah. Karena ro dalam keadaan fathah dan ro sama dia mufakhamah nisbi. Dikarenakan fathah lah dia dijadikan mufakhamah. Dan faidah di sini juga bertemu huruf yang ketiga. Tadi ro yang mufakhamah nisbi. Yang kedua lam mufakhamah nisbi, terutama lafdzul jalalah Allah. Kemudian alif. Di sini juga mufakhamah nisbi. Kenapa? Karena ro dalam keadaan mufakhamah, maka alifnya pun di sini yang sukun mad tabi'i menjadi mufakhamah. Maka dibaca ya ro. Panjangnya itu, madnya itu dalam keadaan mufakhamah. Ya ro. Namun jika ujungnya misalnya lam, misalnya la, maka alifnya pun di sini misalnya yutla, maka la muraqqaqah. Kok alif di la muraqqaqah, di sini ya ra mufakhamah? Beda. Lam muraqqaqah. Di sini fathah, bukan lafdzul jalalah Allah. Yutla, dan di sini ra mufakhamah karena dia fathah. Maka dia dalam keadaan mufakhamah dan alifnya ya ra tebal. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Maka inilah dari qiraah di ayat yang ke-14, ataupun inilah ilmu tajwid dan ilmi pelengkapnya dari tajwid, makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Maka di sini perlu diperhatikan banyak hukmu al-mim. Dan selain hukmul mim, banyak juga mufakhamah dari huruf-huruf yang nisbi seperti ra, ya ra, dan alifnya juga ikut ra, ya ra, dan juga lafdzul jalalah Allah lam bi annallaha, tidak bi annallaha. Maka mari kita masuk kepada makhraj mim, alam tadi, dan ya'lam. Maka untuk ya'lam bi anna mungkin kita tinggalkan makhrajnya, tidak apa-apa karena dia hukumnya ikhfa sekarang. Namun alam ya'lam idhar, maka mimnya jelas, maka mungkin kita masuk. Maka makhraj mim intibak baina syafatain alam ya'lam. Maka intibak ma mimu am, alam. Dan juga dari sifatnya dia adalah jahar, dan makna jahar tidak ada suara yang keluar. Inhibas